Presiden Jokowi dituding membiarkan menteri-menterinya berkampanye untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tudingan itu dilontarkan oleh tim hukum paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Kubu Anies menduga jajaran menteri tersebut digerakkan untuk mengantarkan Prabowo Gibran meraih kemenangan. Menteri-menteri tersebut juga diduga digerakkan untuk mengaitkan program-program kementerian yang bertujuan menarik dukungan masyarakat. Sehingga pilihan masyarakat jatuh pada pasangan Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan anggota tim hukum Amin, Bambang Wijayanto pada Rabu 27 Maret 2024. Sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ. Saya mau masuk di poin 3, Menteri Koordinator halaman 28. Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Aryastiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan. Bambang juga menyinggung keberadaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi kampanye Prabowo Gibran di Papua. Ia juga menyoroti langkah Bahlil yang mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02. Tak hanya Bahlil, ada sejumlah nama menteri yang juga dituding ikut berkampanye. Di antaranya Menak Yakut Khalil, Mentan Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Ari, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Sebagai informasi, dalam gugatannya ke MK, kubu Anies meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dari kontestasi Pilpres 2024. Kubu Anies menilai Gibran tak memenuhi syarat administrasi karena KPU memproses Gibran dengan aturan lama, yakni PKPU nomor 19 tahun 2023 di mana syarat usia minimal masih 40 tahun.